Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah atas nikmat yang diberikannya kepada kita, sehingga pada malam hari ini kembali Allah mengumpulkan kita sama-sama di dalam mendengarkan hadis-hadis dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena ketahuilah, perkataan yang terbaik setelah kalamullah adalah kalam kekasihnya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan tidak ada sesuatu yang lebih mulia didengarkan setelah Al-Quran melainkan hadis-hadis mutiara yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana tidaklah keluar dari mulut mulia, dari lisan istimewa tersebut melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan mendengarkannya hati seseorang menjadi bercahaya. Maka dengan mendengarkan hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hati seseorang menjadi mempunyai sebuah pelita di dalam hatinya dan menjadi lebih mulia di sisi Allah. Dan Allah perbaiki hatinya dengan keberkahan hadis yang dia dengarkan, yang merupakan adalah semuanya itu sabda dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan kita keistiqamahan, amin ya rabbal alamin. Sampai pembicaraan kita dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Abdullah bin Mas'ud adalah orang yang paling pertama membacakan Al-Quran di hadapan kaum kufar Quraisy, yaitu ketika turun surah Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, syamsu wal qamar bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan, was samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, sampai akhir. Maka beliau yang paling pertama membacanya dengan suara yang keras dan lantang di hadapan kaum kufar Quraisy. Dan itu sudah kita ceritakan di majlis-majlis hadis tentang Nabi Muhammad, bil khusus di malam Jumat. Beliau mengatakan, ka'anni anzuru ila Rasulillah yahki nabiyyan minal anbiya. Beliau mengatakan bahwasanya seakan saya melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang menceritakan salah satu nabi dari para anbiya, yang mana ceritanya darabahu qaumuh, dipukuli oleh kaumnya, fa'admau, sampai mengeluarkan darah. Bagaimana perjuangannya? Wa huwa yamsahu dam an wajhi, bahkan dia mengusap darah dari wajahnya. Wa huwa yaqul, tapi nabi tersebut hanya mengatakan, Allahumma ghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaumku sebab mereka itu memang tidak mengerti. Lihat rahmah yang ada di dalam hati mereka. Dari karenanya ada yang mengatakan bahwasanya Ubaid bin Amr al-Laythi di antaranya yang dimaksud dengan nabi di sini adalah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Namun Al-Imamul Qurtubi mengatakan yang dimaksud dengan nabi di sini bukan siapa-siapa, tapi diri beliau sendiri. Diri beliau sendiri yang menceritakan tentang keadaan beliau, dipukuli, dianiaya. Itu bagaimana dahulu Sayyidina Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardhah, saking membelanya beliau dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mau Nabi Muhammad dianiaya, tidak mau Nabi Muhammad disakiti, tidak mau Nabi Muhammad diganggu. Mereka rela mengorbankan jiwa dan diri mereka sebagai tebusannya. Sampai suatu hari pernah ketika Nabi Muhammad sujud di depan Ka'bah, kemudian semua orang di sana, Abu Jahal melihat pemandangan tersebut sangat menyakitkan perasaannya dan yang lainnya dari orang-orang musyrik pada saat itu. Sampai pada akhirnya ketika mereka ingin mengganggu Nabi Muhammad, ingin mengusik kekhusyuan Nabi Muhammad di dalam sujud depan Ka'bah, maka dihalau oleh Sayyidina Abi Bakar.
ketika dihalau oleh Sayyidina Abu Bakar, dan Abu Bakar memerintahkan, pulanglah kalian. Kalian ada apa urusan kalian dengan Muhammad sujud depan Ka'bah, dia beribadah, ada apa? Kemudian kata Abu Jahal, kalau engkau menghalangi kami, maka engkau orang yang pertama yang kami kasih pelajaran. Sehingga dipukuli Abu Bakar sampai pingsan. Dan saking dahsyatnya pukulan tersebut, keroyokan itu saking dahsyatnya, tahu, diceritakan dalam sejarah sampai tidak bisa dibedakan mana hidung mana pipi. Itu bengkaknya. Dan hidung orang Arab tidak hidung sama seperti kita, hampir sama pipi. Hidung mereka mancung tuh sampai bengkak. Pingsan beliau. Ketika siuman, ibunya menangis, semua kabilah dari Abu Bakar ngumpul di sana tidak terima dengan perlakuan orang-orang kufar Quraisy. Sampai ketika siuman tahu apa yang dikatakan oleh Abu Bakar, bagaimana keadaan Rasulullah. Maka orang-orang yang ada di sekitarnya, kenapa wahai Abu Bakar engkau menanyakan Muhammad? Engkau karenanya disakiti seperti ini. Kami tidak tega, kata beliau. Bagaimana kabarnya Rasulullah? Keluar, semuanya keluar. Jangan ada yang. Ketika dikatakan Rasulullah baik-baik, Muhammad baik-baik aja. La, saya tidak tenang sebelum saya melihatnya. Ketika digotong, dipapah sampai berhadapan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengatakan, la ba'sa alaiki ya Rasulullah, tidak apa-apa. Tidak jadi masalah, saya yang sakit asalkan ini tidak menimpamu. Itu pengorbanan mereka untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Begitu. Dari karenanya di sini Rasul menceritakan tentang bagaimana kesabaran para anbiya dan bagaimana mereka memikul berbagai macam gangguan di jalan, di dalam menyampaikan apa yang telah diamanahkan kepada mereka. Sabarnya para nabi dan bagaimana mereka beratnya cobaan yang mereka pikul dari gangguan, semata-mata semua itu mereka lakukan, gangguan itu mereka temukan di jalan, di dalam menyampaikan, mengajak manusia untuk mereka itu mendapatkan keridhaan Allah dan mendapatkan keselamatan. Dan dari sini juga diberitahukan bahwasanya bagaimana akhlaknya para anbiya dan para pewarisnya para anbiya selalu di sana menghadapi keburukan dengan kebaikan, menghadapi perilaku yang jahat dengan lemah lembut, bahkan dimaafkan. Dan bagaimana mereka di sana para anbiya, orang-orang hebat, orang-orang mulia, mereka tidak mau membalas apa yang mereka lakukan seperti tidak mau membalas seperti apa yang mereka lakukan, tidak mau. Dari karenanya doa yang keluar, Allahumma ghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Terus apa maksudnya dia menyapu wajahnya dari darah yang keluar? Naam, itu adalah ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika di dalam peperangan Uhud, perang balas dendam dari setelah perang Badar yang dialami oleh kaum musyrikin, kekalahan di perang Badar, sehingga mereka mengadakan perang lagi di perang Uhud, sehingga di perang Uhud terbunuhlah Sayyidina Hamzah, Sayyidus Syuhada. Dan disitulah bagaimana dahinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sobek berdarah dan gigi gerahangnya patah. La ilaha illallah. Kita hadir majlis kada sempat berdarahan. Masya Allah. Apa yang kita korbankan untuk Nabi Muhammad. Jangan sampai kita taruh luka lagi di dalam hati dan perasaan beliau. Perhatikan di rumah tangga kita, di handphone anak-anak kita, apa yang mereka lihat, apa yang mereka tonton. Jangan sampai menyakiti perasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan di rumah tangga kita.
bagaimana anggota keluarga kita dengan sunnah beliau, bagaimana mereka dengan syariat beliau, bagaimana mereka dengan pengenalannya terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahinya sampai sobek. Allahumma salli ala Muhammad. La ilaha illallah. Begitu. Dan setiap orang yang menempuh di jalan dakwah pasti akan menemukan sebuah gangguan, itu pasti. Orang yang menempuh di jalan para anbiya wal mursalin, dia harus dan pasti menemukan gangguan, cobaan, macam-macam. Itu pasti. Apa yang ditemui oleh para anbiya akan mereka temukan, dan itulah konsekuensi dalam hidup. Begitu. Tapi disinilah kita belajar dari cerita-cerita para anbiya sebelumnya, bagaimana mereka diganggu sampai sobek dahinya. La ilaha illallah. Nah, mudah-mudahan kita semua berada di jalan para anbiya wal mursalin insyaallah, amin ya rabbal alamin. Jadi jangan bingung lagi, ada ujian, ada cobaan, ada fitnahan, ada hinaan, macam, jangan bingung lagi. Memang begitu perjalanannya. Setiap orang yang menyampaikan dakwah ilallah pasti diganggu, pasti disakiti, dan di sekeliling orang-orang tersebut ada mereka-mereka yang berperan seperti Sayyidina Abu Bakar, mereka yang berperan seperti Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Sa'ad bin Mu'ad. Ada mereka orang-orang yang berperan di sana, semuanya ada. Kemudian lagi disebutkan an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasab wala hammin wala hazan wala adha wala gham hatta asy-syaukatu yushakuha illa kafarallahu biha min khataayah." Rasul mengatakan di dalam sebuah hadis, tidak sesuatu pun yang mengenai seorang muslim dari suatu musibah, baik dari kelelahan karena bekerja, lelah, capek, wala wasab, ataupun kesakitan, sakit, al-marad, al-wasab, marad, wala ham, ataupun kesedihan, wala hazan, ataupun kesedihan yang terjadi di masa lampau, wala adha, bahkan tidak ada seorang pun yang merasakan sesuatu yang tidak dia sukai dalam perasaannya, wala gham, begitu juga kesedihan dan segala macam, hatta syaukatu yushakuha, bahkan duri yang menusuknya, illa kafarallahu biha min khataaya, melainkan semua itu kesedihan, capek, letih, galau dan lain sebagainya, sampai duri yang menusuk, semua itu adalah merupakan penebus dari dosa dan kesalahannya. Masya Allah. Maka dari karenanya siapa orang yang di sore hari kelelahan karena pekerjaannya, maka di sore hari itu dosanya diampuni oleh Allah. Apakan lagi dia hadir majlis, tambah lagi pahalanya, padahal capek, udah capek, iya capek, begitu. Dari sini kita bisa mengerti bahwa segala penyakit dan sesuatu apapun yang mengganggu seseorang, apabila dia bersabar, maka menjadi penyebab segala dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika suatu musibah seseorang tidak menerima akan musibah tersebut sehingga dia berontak, maka dia telah mendapatkan dua musibah. Yang pertama musibah yang ada di dalam dirinya, dan yang kedua adalah musibah ketika dia terharamkan dari ganjaran pahala, gitu. Mudah-mudahan Allah berikan kesabaran kepada kita. Wan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau pun juga sakit. Dari karenanya hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, dakhaltu ala Nabi, saya pernah suatu hari masuk ke rumahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dan beliau pada saat itu yu'ak, arti yu'ak yaitu humma, demam. Demam, sakit Nabi Muhammad. Maka aku tanya, ya Rasulullah, innaka tu'aku wa'kan syadida, kayaknya nih demamnya udah tinggi. Kata Nabi Muhammad, iya,
saya merasakan ini demam sama seperti demamnya 2 orang dari kalian. Saking panasnya. Nah, sama seperti 2 orang. Kata Abdullah bin Mas'ud, itu semua karena engkau mendapatkan 2 ganjaran pahala ya Rasulullah. Coba lihat komunikasi orang-orang soleh, orang-orang alim. Tidak ada urusan dunia, tapi mereka mengatakan karena engkau mendapatkan 2 ganjaran pahala. Gala ajal dzalika kadzalik. Iya, kata Nabi Muhammad, memang seperti itu. Tapi tahukah, ma min muslimin yusibuhu adza, tidaklah seorang muslim yang menimpanya suatu gangguan, suatu penyakit apapun itu yang menimpanya, kesakitan, bahkan syaukah fama faugaha, duri yang menusuknya yang membuat dia sakit, dan lebih lagi dari itu, illa kaffarallahu biha sayyi'atih, melainkan semua apa yang dia rasakan menjadi penebus dari dosa dan kesalahannya. Disinilah ulun sering menyampaikan, ilmu pengetahuan agama melahirkan pandangan, pandangan melahirkan sebuah pemahaman dan pengertian. Ketika seseorang sakit, dia punya ilmu, maka dia bisa menjawab permasalahan sakitnya tersebut dengan pandangannya. Kenapa? Dia punya ilmu. Ketika ada pandangan, lahirlah sebuah pengertian, sehingga mereka sakit tapi seakan mereka tidak sakit. Kenapa? Mereka mengerti. Apa yang mereka mengerti? Menjadi penebus dari dosa. Wa huttat anhu dzunubuh. Kemudian kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu semua dosanya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kama tuhattu syajaratu waraqaha, sebagaimana sebuah pohon yang mana pohon tersebut menggugurkan semua dedaunannya. Seperti itu. Sakit kepala, dosa mau diampuni. Dari karena itu, bagaimana seseorang itu mendapatkan berbagai macam nilai pahala tergantung kadar bala dan ujian yang dia terima, tentunya adalah dengan sabar. Dan dari sini kita mengerti bahwasanya orang yang paling dahsyat mendapatkan dan menerima bala itu adalah asyaddukum bala al-anbiya. Orang yang paling dahsyat menerima bala, ujian, itu para nabi. Karena mereka itu adalah orang yang diistimewakan oleh Allah dengan mendapatkan kesempurnaan sabar, dan mereka tidak ada yang mereka harapkan dalam hidup melainkan pahala dari Allah. Karena Allah jadikan mereka qudwah, Allah jadikan mereka uswah, suri tauladan untuk manusia yang lain, sehingga mereka pun di sana mampu melalui gangguan, ujian, dan realita di dalam kehidupan. Dan di sini lagi bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberitahukan melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bahwasanya bagaimana setiap musibah yang menimpa seseorang, maka itu adalah merupakan suatu pertanda Allah menginginkan kebaikan dalam dirinya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, gara-gara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu, siapapun orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah, Allah timpakan sebuah musibah kepadanya, seakan-akan musibah itu adalah surat cinta dari Allah bagi orang yang mengerti, bagi orang yang memahami, bagi orang yang mampu mempunyai pandangan dari apa yang dia terima tersebut. Namun walau bagaimanapun jangan pernah meminta agar kita itu sakit. La sallallahu al-afiyah, mintalah keafiatan oleh kepada Allah. Lasna min rijalil bala, kita bukan orang yang hebat memikul bala. Tapi ketika musibah datang, penyakit datang, ya ginilah Allah menginginkan kebaikan dari itu semua. Bayangkan, dosa diampuni, segala kesalahan dimaafkan oleh Allah, dosa-dosanya pada hilang semuanya, bagaikan berjatuhannya dedaunan dari sebuah pohon. Seperti itu. Mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Hatta syaukah, sampai duri yang menusuk, bahkan lagi sampai tedangsar, apalagi ini hujan biasanya, masya Allah, hendak ke kendaraan tedangsar, masya Allah, tahan tak, pinggang sidin langsung sakit, masya Allah.
tapi sidin rabit, masya untung bisa lawar dalam. Insya Allah seberatan. Nah, apapun yang menjadikan seseorang itu terganggu dan lain sebagainya, semuanya adalah ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari karena itu seberat apapun musibah jangan kita bercita-cita berkeinginan untuk mati. Kayak ini aja ya Allah, bilang aku aja yang kena musibah mati aja sudah. Jangan. Dari karenanya hadis setelahnya diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa arda, setelah Rasul mengatakan man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Bagaimana di sana jangan sampai la yatamannayanna ahadukumul mauta li dhurrin asabah. Jangan sampai seorang pun mengharap-harapkan tibanya kematian dengan sebab adanya suatu bahaya yang mengenainya. Jangan. Ini mati aja dah. Nyaman kada ada lagi masalah hidup. Iya, hidup kada ada lagi masalah. Mati masalah lagi. Munnya banyak besangu, mun besangu sedikit. Mau apa? Mun sangunya sedikit juga. Fa in kana la budda fa'ilan, jika memang terpaksa harus berbuat demikian, maka hendaklah dia mengatakan seperti ini, Allahumma hyini maka natil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkan saya kalau kehidupan itu masih merupakan kebaikan untukku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Wafatkan saya jika kematian itu bawa kebaikan buat saya. Begitu. Harusnya seperti itu. Maka dari karenanya doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Allah, perbaiki agama kami, dan dia adalah merupakan agama tersebut perpegangan yang paling kokoh dalam segala urusan kami. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Perbaiki kehidupan kami yang di dalamnya kami hidup. Perbaiki dunia kami yang merupakan kehidupan kami. Allahumma aslihna dinana wa aslihna dunya allati fiha ma'ashuna waj'alil hayata ziyada wa aslihil akhirah allati ilaiha ma'aduna. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslihna dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Perbaiki akhirat kami karena kami bakal kembali pulang ke akhirat. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Jadikan kehidupan kami makin tambah berbuat baik. Jadikan kehidupan kami ini kehidupan yang kami semangat menambah kebaikan. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr, dan jadikan kematian kami adalah rahatan lana min kulli syarr, sebagai bentuk istirahatnya kami dari berbagai macam keburukan, fitnah dan lain sebagainya, terhindar dari itu. Mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Begitu. Dari karenanya dari hadis ini memberitahukan bahwasanya serahkan semua masalah kehidupan dan kematian, serahkan semuanya kepada Allah. Kita tidak bisa memilih mana yang lebih baik, hidup atau mati, begitu. Dan ketika seseorang merindukan kepada Allah, maka tidak jadi masalah dia menginginkan kematian. Tidak makruh bagi orang yang punya syauk, punya kerinduan kepada Allah, atau orang-orang yang menginginkan syahadah fi sabilillah, syahid di jalan Allah. Sampai di antara mereka lagi makan kurma, baru separuh dia makan, terdengar jihad, dia lempar separuhnya. Ya, habiskan dulu, bilangnya terlalu lama untuk menunggu surga. Udah, bismillah. Terlalu lama, separuh, bismillah, surga di hadapannya, khalas, surga di hadapan. Itu mereka dulu, masya Allah, tidak mau menunda. La ilaha illallah. Atau seseorang merindukan bahwa dia dikubur di tempat-tempat bug'ah yang syarifah, tempat-tempat mulia, Mekah, Madinah. Atau bisa jadi seseorang menginginkan kematian, takut terjadinya fitnah dalam agama. Begitu.
Dan dari sini seseorang harus memahami ketika musibah menimpanya, ketika ujian menerpanya, ketika cobaan datang dalam kehidupannya, jangan pernah berkeinginan untuk mati, lari dari musibah tersebut. Kenapa? Karena engkau wahai manusia tidak pernah tahu mana yang baik untukmu, hidupkah ataukah mati. Apakah hidupmu yang membawa kebaikan atau matimu? Udah, serahkan semuanya kepada Allah. Kematian bukan solusi dari permasalahan, kematian bukanlah jalan keluar dari cobaan, tapi minta kepada Allah al-makhraj, jalan keluar, kesabaran dari menghadapi semua ujian yang Allah berikan di dalam hidup. Dan bagi orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, maka sesempit apapun dan bagaimanapun di sana keadaannya, dia selalu akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya, semoga ada barokahnya, mudah-mudahan kita panjang umur, sehat wal afiyah, dan mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin 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 ya rabbal alamin.